Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salawatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, kita bertemu pada sesi yang berbahagia ini, sesi yang kita nantikan, yaitu segmen Sirah Nabawiyah. Dan pembahasan kita telah tiba dari pembahasan yang begitu sangat krusial dalam sejarah umat Islam, yaitu kisah Perang Uhud. Di mana pada edisi sebelumnya kita sudah menjabarkan bagaimana Rasulullah mempersiapkan pasukan dan bagaimana juga orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan pembelotan, menggiring pasukan yang 300 jumlahnya balik kembali di ke arah Madinah, meninggalkan Rasulullah SAW. Padahal saat itu jumlah mereka 1000. Keluar Abdullah bin Ubay bin Salul beserta pasukannya 300 orang dan hanya tersisa 700 pasukan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pasukan Islam yang 700 menghadapi 3000 pasukan yang telah datang dari arah Mekah ingin membalaskan dendam mereka terhadap kekalahan mereka dalam perang Badar pada saat itu. Dan disinilah kejeniusan Rasulullah SAW berbicara, dan kelihayan taktik Rasulullah SAW menyusun strategi atas taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara 700 pasukan ini Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di salah satu bukit yang terletak di kaki bukit Uhud, yang disebutlah sekarang bukit itu dengan Jabal Rumah, yaitu suatu gunung yang tidak jauh dari deretan pegunungan Uhud, dan gunung tersebut bisa didaki dengan pejalan kaki dengan waktu yang sebentar. Dan di situ Rasulullah menempatkan 50 pasukan sembari memberikan wasiat kepada mereka, jangan kalian turun dari gunung ini, jangan kalian turun sampai kalian mendengar komando dariku, jangan sekali-kali kalian turun dari tempat ini walaupun kami dalam kondisi menang ataupun kalah, kata Nabi. Dan Rasulullah tekankan lagi, jangan kalian turun dari bukit ini walaupun kalian melihat jasad-jasad kami telah dimakan oleh burung, sampai kalian mendengar komando dariku. Satu wasiat dan perintah yang diberikan Nabi kepada pasukannya. Dan konsep ini dan strategi ini berjalan mulus sebagaimana yang telah dirancang oleh Rasulullah SAW. Dan dengan ketaatan mereka kepada satu komando ilahiyah yang datang dari Rasulullah SAW, pertempuran ini mengarah kepada kaum muslimin kemenangan. Dan Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan gemilang di awal pertempuran. Dan pada saat itu ghanimah pun dikumpulkan. Orang-orang musyrik lari tunggang langgang. Sementara Khalid bin Walid yang mewakili dari pasukan kavaleri, pasukan berkuda, tidak mampu memberikan dampak apa-apa dalam medan pertempuran. Karena apa? Setiap mereka ingin mendekat ke arah pasukan, maka pasukan pemanah melempari mereka dengan anak panah. Dan dengan kepiawaian dan kedisiplinan dari pasukan pemanah, Khalid bin Walid yang memimpin pasukan berkuda tidak memberikan efek apa-apa dalam pertempuran pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dikumpulkanlah ghanimah dengan sukacita. Sementara pasukan lari tunggang langgang meninggalkan harta benda mereka. Dan dari atas bukit para pemanah berkata, al-ghanimata al-ghanimah. Ghanimah, kita dapatkan ghanimah di hadapan kita.
Pertempuran telah usai. Dan sebagian bahkan mayoritas mereka turun dari bukit tersebut. Sementara komandan mereka memberikan instruksi lagi kepada mereka, meneguhkan, menguatkan bahwasannya apa yang mereka lakukan menyelisih perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mayoritas pada saat itu sudah terbuai dengan kenikmatan yang akan mereka dapatkan dari harta dunia. Turunlah mereka dan mereka lupakan perintah komando yang dititipkan oleh Rasulullah kepada mereka. Jangan turun dalam kondisi apapun. Dan Khalid bin Walid begitu melihat sebab dari kekalahannya adalah pasukan pemanah yang begitu sangat disiplin pada posnya. Maka dia melihat kesempatan terbuka di hadapan matanya, yaitu pasukan pemanah turun yang merupakan sebagai aktor utama dalam penggagalan aktivitas dari pasukan-pasukan Khalid bin Walid. Maka Khalid pun memanfaatkan momentum ini untuk menghabisi sisa pasukan yang berada di bukit pemanah pada saat itu. Dan habislah pasukan dari bukit pemanah. Dan turunlah mereka dan tibalah mereka di belakang pasukan kaum muslimin. Dan dari situ Khalid bin Walid memanggil orang-orang Quraisy yang lari tunggang langgang untuk kembali dalam gelanggang pertempuran pada saat itu. Apa yang terjadi? Kaum muslimin mendapatkan situasi yang sulit. Terkepung dari segala arah. Terkepung dari arah depan dan terkepung dari arah belakang. Sementara pada saat itu kaum musyrikin datang menghampiri mereka dari arah depan dan dari arah belakang mereka. Dan sebagaimana yang kita ketahui, air sekalipun ketika kita hantamkan di antara dua sisi, maka dia akan tersebar ke kanan dan ke kiri. Maka tersebarlah pasukan ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan di antara mereka ada yang lari dalam kancah pertempuran. Dan di antara mereka juga ada yang terbunuh, dan di antara mereka ada yang membersamai Rasulullah SAW. Dan disinilah saat-saat genting dalam kehidupan Rasulullah SAW, di mana pada saat itu tidak ada yang membersamai Rasulullah SAW kecuali hanya 9 orang saja, yang 7 diantaranya dari kaum Ansar dan 2 diantaranya dari kaum Muhajirin. Dan 2 orang dari orang Muhajirin ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjadilah pertempuran yang begitu sangat dahsyat. Dan dilibaslah kaum muslimin dari arah depan dan dari arah belakang mereka. Dipenggal, ditusuk, ditikam. Karena posisi yang begitu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Dan pada saat itu tersebarlah suatu gosip yang disebarkan oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Dalam kondisi yang begitu sangat berkecamuk, dalam kondisi yang begitu sangat menakutkan. Dan datang lagi satu desas-desus yang melemahkan semangat bahwasanya Rasulullah telah tewas, Rasulullah telah wafat. Dan pada saat itu sahabat-sahabat Nabi SAW, di antara mereka ada yang tidak memiliki hasrat lagi untuk berperang. Di antara mereka ada yang lesu, bahkan kembali lari. Di antara mereka ada yang tidak ingin melanjutkan pertempuran. Dan di sini para sahabat saling menasihati dan saling meneguhkan di antara sesama mereka. Salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Ketika dia melihat sahabatnya lemas untuk melanjutkan pertempuran, tidak memiliki lagi hasrat untuk menuntaskan, melanjutkan pertempuran, maka Anas bin Nadhr bertanya, "Ada apa denganmu? Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak bersemangat lagi bertempur?" Maka sahabat-sahabatnya berkata, "Rasulullah telah wafat. Untuk apa lagi kita berperang?" Maka Anas bin Nadhr berkata, "Kalaulah benar Muhammad telah wafat, maka tidak ada lagi kebaikan dari kehidupan setelahnya. Maka mari kita susul Nabi kita berperang di atas agamanya. Maka dari itu, mari kita lanjutkan pertempuran ini." Itu dikatakan oleh Anas bin Nadhr. Kemudian
Dia berkata, "Ya Allah, aku memohon maaf kepadamu atas apa yang mereka lakukan." Dan kemudian Anas bin Nadhr berkata kepada sahabatnya Sa'ad bin Mu'az. Dia berkata, Sa'ad berkata kepada Anas bin Nadhr, "Hendak kemana engkau wahai Anas? Apa yang kau lakukan? Hendak kemana engkau?" Pada saat itu dia berjalan sendirian ke arah musuh. Maka Anas bin Nadhr berkata, "Demi Allah wahai Sa'ad, demi Allah, aku mencium aroma surga di balik gunung Uhud ini. Begitu sangat semerbak aroma wanginya kurasakan." Dan pada saat itu Anas bin Nadhr pergi menerjang musuh. Dan dia pun tewas terbunuh dalam keadaan syahid di kancah pertempuran tersebut. Dengan luka yang begitu sangat banyak di badannya. Sampai disebutkan 50-80 tusukan mengarah ke badannya pada saat itu. Dan tidak ada yang mengenali jasadnya kecuali saudarinya melalui jari jemari yang telah dikenali sebelumnya. Dan di sini, ma'asyiral muslimin, kita melihat bagaimana sahabat Nabi SAW saling memberikan motivasi, saling memberikan semangat di antara mereka. Dan kadangkala iman naik dan iman turun. Dan ketika iman turun, terdapat sahabat-sahabat di sekeliling kita yang menguatkan kita. Begitulah sejatinya setiap kaum muslimin. Memberikan motivasi, membangkitkan semangat, memberikan nasihat ketika melihat lemahnya sahabatnya ataupun futurnya sahabatnya. Ini yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian juga di antara mereka berupaya untuk mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu telah tersebar satu gosip Nabi telah wafat. Nabi pun memanggil dengan suara yang keras, "Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berkumpullah kemari. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah." Dan di sini nampak keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memanggil seluruh para sahabatnya, mendengarkan suara mereka, mendengarkan suara pribadinya untuk didengarkan oleh sahabat-sahabatnya. Dan ini tentunya bukan satu hal ketakutan Rasulullah untuk menjemput ataupun menghadapi kematian, tidak. Akan tetapi ini bagian dari keberanian dan strategi yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghidupkan kembali gelora semangat dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalam kondisi demikian, beliau menghadapi bahaya yang begitu sangat mengancam. Apa yang terjadi ketika Rasulullah menyuarakan suatu panggilan kepada sahabat-sahabatnya yang suara itu terdengar oleh orang-orang musyrik? Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik? Dan bagaimana kancah peperangan ini terjadi? Dan apa kesudahan dari pertempuran ini? Maka saksikan dan ikuti terus segmen Sirah Nabawiyah ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, bagaimana kancah peperangan ini berlangsung dan apa yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu tidak ada yang membersamai beliau kecuali hanya 9 orang. Dan 9 orang ini pun berkumpul di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisinya, agar jangan sampai Rasulullah SAW mendapatkan luka. Biarlah mereka terluka, asalkan jangan Nabi mereka terluka. Dan seluruh mereka berkeinginan kalau seandainya saya jiwa mereka menjadi penebus dari jiwa Nabi SAW, agar jangan sampai satu pun duri mengenai jasad ataupun kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah besarnya kecintaan para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi kita, dan begitu mulianya mereka. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ketika mendengar suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ke-9 orang ini berkumpul dan mendekatlah orang-orang musyrik, menyadari bahwasannya Muhammad ada di hadapan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada
di hadapan mereka. Dan terbukalah kesempatan untuk mereka memberikan satu pukulan, tendangan, ataupun hantaman pedang kepada Nabi SAW. Wal'iyadzubillah. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, ketika pasukan telah datang menghampiri, Rasulullah katakan kepada sahabatnya, siapa yang mau menghalangi mereka agar tidak menyentuh kami, maka dia akan menjadi sahabatku di surga. Maka dia akan menemaniku di surga. Majulah satu orang Ansar. Dan dia pun terbunuh. Dan masuk orang yang kedua. Rasulullah menjanjikan hal yang sama. Dan dia pun tewas terbunuh. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Seluruh sahabat-sahabat Ansar ini gugur dalam pertempuran membela Rasulullah SAW. Yang tidak ada lagi di sekitar Nabi, hanya 2 orang lagi tersisa dari Muhajirin. Siapa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah. Adapun Talhah bin Ubaidillah, dari awal ketika Rasulullah mengatakan siapa yang mau menghadang mereka, bagi dia surga, Talhah langsung maju, aku ya Rasulullah. Rasulullah menahan dia. Rasulullah mempersilahkan Ansar. Rasulullah mempersilahkan sahabatnya. Karena Talhah bin Ubaidillah termasuk di antara panglima yang begitu sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW keberadaannya dalam setiap kancah peperangan. Dan pada akhirnya Talha pun maju menghadang musuh sendirian. Satu orang laksana belasan bahkan ratusan orang dalam diri Talha bin Ubaidillah. Keperkasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Akan tetapi apalah daya Talha bin Ubaidillah seorang diri melawan puluhan bahkan ratusan orang yang berkumpul di sekitarnya. Dan pada saat itu Talha bin Ubaidillah memberikan perlawanan yang begitu sangat sengit sampai 30 tikaman terhujam ke tubuhnya. Bahkan diriwayatkan bahkan jari jemarinya pun terpotong. Jari jemarinya terpotong dan giginya sampai ompong. Itu yang dihadapi oleh Talha bin Ubaidillah. Sampai Abu Bakar As-Siddiq dalam satu asar yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika ditanyakan ataupun dikisahkan perang Uhud kepada Abu Bakar, dikabarkan tentang perang Uhud kepada Abu Bakar berkata, perang Uhud adalah pertempuran Talha bin Ubaidillah. Begitu sangat kuat dan perkasanya Talha dan kesatria yang beliau tunjukkan untuk membela Rasulullah SAW. Dan selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang terjadi dari sahabat Muhajirin ini? Beliau merelakan punggungnya menjadi perisai Rasulullah SAW. Dan dari setiap bidikannya diarahkannya kepada musuh. Dan tiap arahan ataupun tiap bidikan dari busur panahnya mengenai tepat dan menewaskan orang-orang musyrik. Sampai-sampai Rasulullah SAW mendongakkan kepalanya melihat ke arah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas memeter musuhnya, mengincar musuhnya. Dan di situ Rasulullah melihat. Dan Rasulullah katakan, lemparlah mereka. Arahkan panahmu, wa ruhul qudus ma'ak. Lemparlah mereka dengan anak panahmu. Lesatkan anak panahmu, wahai Sa'ad. Ruhul qudus ma'ak. Malaikat Jibril akan membersamai dirimu. Dalam satu riwayat Rasulullah katakan, irmi, lemparlah mereka, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Dan tidak pernah Rasulullah SAW menggabungkan 2 orang tuanya di dalam satu komitmen perkataan, menegaskan perkataan, kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan di situ Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, ketika Rasulullah mendongakkan kepalanya melihat kemana arah busur panah yang diarahkan oleh Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata dengan kelembutan, ya Rasulullah, janganlah engkau dongakkan kepalamu. Jangan kau terlalu mendongakkan kepalamu. Aku khawatir anak panah akan mengarah ke lehermu. Biarlah leherku menjadi perisai terhadap lehermu dan tubuhku menjadi perisai dari tubuhmu. Subhanallah. Inilah kecintaan dari para sahabat Nabi SAW kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, sampai tidak ada tersisa dari panah yang dimiliki oleh Sa'ad. Dan pada saat itu salah satu di antara orang Ansar berlari ke belakang
Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk memberikan anak panahnya. Dan anak panah itu pun dipakai oleh Sa'ad dan terus dipakai. Mengenai setiap musuh, tidak ada satupun yang meleset. Sampai-sampai tidak ada yang tersisa kecuali satu anak panah yang telah terpotong matanya. Tidak memiliki mata. Tidak memiliki besi runcingnya. Dan Sa'ad pun mengarahkannya dengan bismillah. Dan itu pun mampu untuk melukai dan menewaskan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disinilah hal yang begitu sangat krusial dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sahabat Nabi belum mampu untuk mengakses lebih dekat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya dari arah barisan penyerang terdepan pada awalnya, ketika kancah pertempuran itu, urutan mereka di arah yang paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terus merangsek masuk mendekat ke arah Rasulullah, yang tidak mereka cemaskan diri mereka lagi kecuali diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka belum sampai, belum tiba, yang hanya 2 orang sahabat Nabi yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini orang-orang Quraisy mendapatkan kesempatan emas. Di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu tindakan yang begitu sangat buruk dari orang-orang Quraisy. Padahal mereka adalah keluarganya, mereka adalah karib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kebencian mereka terhadap dakwah Islam, ketidaktahuan mereka akan risalah Islam, mengantarkan mereka untuk melakukan satu tindakan yang begitu sangat bodoh. Maka salah satu di antara mereka, Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas mengarahkan tombaknya ataupun pedangnya ke arah punggung Rasulullah SAW. Dan begitu juga Utbah bin Abi Waqqas melemparkan batu ke arah lambung Rasulullah SAW dan melemparkannya ke arah mulut Rasulullah SAW. Maka terlukalah gigi Rasulullah SAW. Disebutkan bahkan patah gigi seri beliau bagian bawah. Dan apa yang dilakukan lagi Abdullah bin Syihab bin Az-Zuhri, salah satu di antara orang-orang Quraisy, menghantamkan pedang ke arah punggung Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah saat itu memakai perisai besi. Akan tetapi rasa sakit dari hantaman pedang yang dilakukan oleh Abdullah, yaitu Syihab bin Zuhri, masih dirasakan Rasulullah SAW bahkan sebulan lamanya. Dan begitu juga Abdullah bin Qami'ah, dengan begitu sangat sombongnya memukul Rasulullah SAW pada bagian pipinya, menghantamkan pedang ke arah pipi Rasulullah SAW, akan tetapi terhalang oleh helm perang yang dipakai Rasulullah SAW. Akan tetapi besi dari helm tersebut masuk ke arah pipi Rasulullah SAW, maka berdarahlah pipi Rasulullah SAW, berdarahlah kepala Rasulullah karena lemparan. Maka pada saat itu Abdullah bin Qami'ah, Ibnu Qami'ah berkata, aku adalah Ibnu Qami'ah. Aku adalah Ibnu Qami'ah, dengan berkata dengan kesombongannya. Maka Rasulullah katakan kepadanya, semoga Allah menghinakan dirimu. Maka apa yang terjadi? Setelah perang Uhud usai, Abdullah bin Qami'ah ditemukan tewas. Tewas karena apa? Karena kambing-kambing yang dimilikinya menyeruduk dia secara terus-menerus sampai dia terjatuh dari tebing dan mati. Dan itulah yang didapatkan oleh Ibnu Qami'ah ketika melakukan satu tindakan yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Anas bin Malik bercerita, seakan-akan aku ketika mendengar atau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kancah perang Uhud, seakan-akan hadir di pikiranku kisah yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan nabi-nabi sebelumnya, dan terpampang kisah itu di hadapanku. Yaitu apa? Rasulullah SAW disakiti kaumnya, bahkan berdarah pipinya, berdarah kepalanya. Rasulullah menghusap darah dari pipinya dan berkata, Rabbi ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Rabb, ampunilah kaumku. Orang Quraisy yang memusuhinya, orang Quraisy yang baru saja menghantamkan pedang mereka, tombak mereka, bahkan melemparkan batu ke arah tubuhnya,
bahkan mendarahi ataupun membuat pendarahan dari kepalanya, mematahkan gigi serinya. Dan pada saat krusial tersebut, Rasulullah berdoa kepada Allah, bukan mendoakan kebinasaan secara menyeluruh kepada Quraisy, tidak. Akan tapi Rasulullah katakan, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan inilah begitu besarnya akhlak karimah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besarnya harap dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar hidayah masuk ke dalam hati mereka. Bahkan ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat darah membasahi pipinya, pada saat itu Rasulullah katakan, bagaimana mungkin suatu kaum akan selamat ketika Nabi mereka disakiti oleh mereka. Dan Rasulullah mengkhawatirkan keadaan kaumnya yang menyakiti dirinya. Rasulullah mengkhawatirkan azab akan menimpa mereka pada saat itu. Dan Rasul memintakan hidayah untuk mereka. Dan selanjutnya, ma'asyiral muslimin, apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Dan bagaimana akhir dari pertempuran ini? Dan bagaimana kesudahan yang didapatkan oleh kedua belah pasukan? Maka tetap bersama kami dalam segmen Sirah Nabawiyah setelah pariwara yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, di akhir pertempuran ini, sahabat-sahabat Nabi SAW yang mendengarkan suara Rasulullah SAW dari arah kejauhan mulai mendekat dan merangsek masuk dan mengelilingi Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Abu Talha, dan yang lainnya berkumpul di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disinilah terlihat bagaimana kesetiaan para sahabat Nabi dan bagaimana kecintaan mereka yang besar dan ketulusan mereka di dalam membela agama Allah. Kalaulah bukan karena kesungguhan itu, kalaulah bukan karena Allah, kemudian kesungguhan yang dimiliki mereka di dalam membela Islam, maka niscaya cahaya Islam tidak akan sampai kepada kita. Kalaulah seandainya saja bukan karena Allah, kemudian peran mereka di dalam melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh jadi cahaya Islam tidak akan tersebar sampai ke bumi Indonesia. Dan apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Satu persatu sahabat Nabi datang, di antaranya adalah Talha, Abu Talha, yaitu ayah tiri dari Anas bin Malik pada saat itu. Langsung membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdiri di hadapan Rasulullah untuk menjadi perisai tameng melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Dujanah, Hatib bin Abi Balta'ah, Hatib bin Abi Balta'ah ketika mendengar Utbah bin Abi Waqqas melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mematahkan gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun mencari dan mengincar siapa? Utbah bin Abi Waqqas ini. Hatib bin Abi Balta'ah bergerak maju dan kemudian dengan pedangnya mengarahkan pedangnya ke arah leher ataupun kepala Utbah bin Abi Waqqas, dan dia pun tewas terbunuh dengan kepala yang terpenggal. Dan selanjutnya juga bagaimana Malik bin Sinan, ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang terjadi ketika melihat darah ataupun duri ada di pipi Rasulullah SAW, maka dia pun bertindak cepat. Disebutkan ayah dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, Malik bin Sinan, menghisap darah dari pipi Nabi SAW hingga ia berhasil membersihkannya. Maka Nabi berkata, semburkanlah ia. Ia menjawab, demi Allah aku tidak akan menyemburkannya untuk selama-lamanya. Artinya apa? Pada saat itu dia pun menghisap darah Rasulullah dan tertelan dan menelannya. Dan kemudian dia berbalik untuk bertempur. Maka Nabi berkata, barang siapa ingin melihat seorang penghuni surga, maka ia hendaklah melihat laki-laki ini. Siapa dia? Malik bin Sinan. Dan dalam pertempuran Uhud ini,
kita menyaksikan juga bagaimana kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh sahabiyat, sahabat-sahabat wanita. Di antaranya adalah Ummu Umarah. Ummu Umarah bertempur membantu pasukan kaum muslimin yang pada saat itu tengah dalam kondisi tersudutkan. Dia menghadang Ibnu Abi Qami'ah. Siapa Ibnu Abi Qami'ah? Yang mengarahkan pedangnya ke arah punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Yaitu Ibnu Abi Qami'ah, maka ia dibabat oleh Ummu Amarah pada saat itu. Kemudian apa yang terjadi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dia pun tewas dalam kancah pertempuran. Begitu juga Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi SAW, menunjukkan pertempuran yang begitu sangat luar biasa. Dia melindungi Nabi SAW dari setiap serangan Ibnu Qami'ah yang sebelumnya. Sampai-sampai dia pun tewas terbunuh dengan tangan terputus. Dan selanjutnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW terus merangsek dan memberikan perlawanan kepada setiap pasukan orang-orang Quraisy, sembari terus mundur ke arah Bukit Uhud untuk menjadikan gunung Uhud sebagai perisai yang membentengi punggung Rasulullah SAW. Dan ketika itu salah satu di antara orang Quraisy menyadari hal itu, maka dia menggali tanah untuk membuat ranjau, dan kemudian tanah itu digalinya agar kiranya Rasulullah terjatuh ke dalam ranjau yang dibuatnya. Dan benar terjadi, terjatuhlah Rasulullah dalam ranjau yang telah dibuat oleh salah satu di antara orang musyrik, dan terpincang-pincanglah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Tibalah kaum muslimin ke arah Bukit Uhud pada saat itu, satu gunung cadas batu yang begitu sangat menjulang tinggi, yang Rasulullah katakan Jabalu Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu tidak mampu untuk mendaki gunung tersebut. Maka Abu Talha menundukkan badannya, memerintahkan Rasulullah untuk menginjak punggungnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menaiki gunung tersebut. Dan orang-orang Quraisy tidak berani untuk mendekat dan untuk lebih mendekat lagi pada saat itu, karena mereka mendapatkan perlawanan yang begitu sangat tangguh dari sisa-sisa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mayoritas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berada di benteng yang tangguh, satu perbukitan yang terlindungi dengan batu-batu yang melindungi mereka dari setiap gempuran dan serangan. Maka saat itu Abu Sufyan melihat ke arah pasukan yang berlindung di Gunung Uhud dan bertanya kepada mereka pada saat itu, apakah di antara kalian ada Abu Bakar? Dan saat itu Abu Sufyan menyadari Nabi Muhammad masih hidup, akan tetapi lolos dari penyergapan mereka. Dan pada saat itu Abu Sufyan berharap dua sahabat terbaik ini, Abu Bakar dan Umar, tewas dalam pertempuran. Karena inilah dua sahabat menjadi pionir terdepan yang melindungi dan membacking dakwah Rasulullah SAW. Saat itu Abu Sufyan bertanya, Afikum Abi Bakar, Afikum Abu Bakar, adakah Abu Bakar di antara kalian? Rasulullah katakan, jangan jawab dia, tidak usah pedulikan katanya, diam saja. Dan kemudian saat itu Abu Sufyan melanjutkan pertanyaan, Afikum Umar bin Al-Khattab, apakah ada di antara kalian Umar bin Khattab? Maka pada saat itu Rasulullah katakan, jangan jawab. Padahal Umar masih ada di situ, Abu Bakar ada, Umar ada pada saat itu. Selanjutnya dengan gembiranya, dengan senangnya, Abu Sufyan berkata, U'lu Hubal, tinggilah Tuhan Hubal, tidak ada Hubal bagi kalian. Maka pada saat itu Rasulullah katakan kepada Umar, jawab dia wahai Umar. Umar pun berkata, Allahu a'la wa Allahu akbar wa a'la, Allahu akbar wa a'zam. Allah maha besar daripada Tuhan kalian. Allah maha besar, Allah maha kuasa lagi. Siapa engkau? Abu Sufyan bertanya, siapa engkau?
Aku Umar bin Khattab. Wahai Umar, ketahuilah, hari ini adalah hari pembalasan dari kekalahan kami dalam kancah perang Badar. Maka kita sama, kita impas pada hari ini, kata Abu Sufyan. Maka Umar berkata, tidak sama Abu Sufyan. Tidak ada kesamaan antara dua peperangan. Karena orang-orang yang gugur dari pihak kalian, mereka akan dihisab di neraka. Sementara orang yang gugur dari pihak kami, mereka adalah penghuni surga. Dan pada saat itu, Abu Sufyan pun tidak mampu untuk menjawab lagi. Dan apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Apakah benar kaum muslimin menderita kekalahan dalam perang Uhud ini? Dan kita katakan tidak 100% kekalahan didapatkan oleh kaum muslimin. Karena sejatinya orang-orang musyrik dari Makkah saat itu, sejatinya mereka tidak melakukan suatu tradisi kemenangan yang lazim dilakukan di zaman itu. Kenapa? Suatu tradisi kemenangan, bahwasannya pemenang akan berdiam di kancah pertempuran selama 3 hari 3 malam. Itu yang lumrah dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Karena masih ada rasa kekhawatiran, ketakutan di hati mereka akan berkumpulnya kembali kekuatan kaum muslimin yang akan menggempur mereka kembali. Maka mereka bergegas buru-buru untuk kembali. Dan apa yang terjadi? Sebelum mereka kembali ke kediaman mereka, mereka melihat bangkai-bangkai ataupun jenazah-jenazah dari sahabat Rasulullah bergelimpangan di kancah pertempuran. Disitulah terjadi satu tindakan yang begitu sangat nista yang dilakukan mereka. Merobek jenazah-jenazah yang ada pada saat itu. Memutilasi, memotong hidung, memotong telinga, memburaikan isi perut. Itu yang mereka lakukan. Dan itu juga didapatkan oleh paman dari Nabi SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang tewas dalam kancah pertempuran Uhud dengan cara yang tidak gentle, yaitu ketika Wahsy mengintai dari balik bebatuan, dari arah yang tidak terlihat oleh Hamzah, dan mengarahkan tombaknya, melemparkan tombaknya ke arah Hamzah, sementara Hamzah dalam kondisi tidak melihat dan tidak menyadari keberadaannya. Maka tewaslah Hamzah karena tikaman tombak tersebut. Dan selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan sahabat Nabi SAW? Berkumpullah sahabat Nabi di sisi Nabi SAW. Mereka melihat darah bercucuran dari wajah Rasulullah SAW. Kaki beliau terluka dan bahkan tameng besi masih menempel di pipi mereka. Dan disitulah para sahabat Nabi SAW mulai mengobati Rasulullah SAW. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dan bagaimana hikmah yang kita petik dalam suatu peperangan ini? Sahabat Salam TV, hikmah yang kita petik yang begitu sangat mendalam yang kita dapatkan, bahwasannya siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tidak memandang dia manusia terbaik ataupun di zaman yang terburuk sekalipun, ketika dia mentaati Allah dan Rasulnya, kemenangan itu akan tiba. Ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kesuksesan akan menghampiri hidupnya. Keberhasilan, kemenangan akan didapatkannya dari musuh-musuhnya. Akan tetapi ketika seseorang telah bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, maka akan terjadi sunnatullah. Apa sunnatullah? Kekalahan. Sunnatullah itu adalah kekalahan yang diderita oleh setiap mereka yang bermaksiat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, sahabat Salam TV, dimanapun Anda berada, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan pelajaran, dan pelajaran itu yang kita serap sampai saat ini. Bahwasanya ketika kita ingin menang, ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin mendapatkan suatu kebaikan dari apa yang Allah janjikan, maka tidak ada sarana untuk mendapatkannya kecuali menuju kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena keberhasilan, ketenangan, kesuksesan hidup adalah milik Allah dan tidak bisa didapatkan
kebahagiaan tersebut kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah akhir dari pertemuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada edisi-edisi berikutnya dalam segmen Sirah Nabawiyah. Maka kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.